Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siap. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat ya mengikuti pelajaran hari ini ya? Masih semangat. Baik, sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Di sini ketua kelasnya siapa ya? Saya. Nah, silakan pimpin doa. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, di sini saya mau absensi terlebih dahulu ya. Maulana Rauf? Gak masuk. Izin, Pak. Izin, Pak. Cinda? Hadir. Faisal? Gak masuk, Pak. Sakit. Junita? Hari ini kita akan mempelajari tentang teks biografi. Nah, di sini ada yang tahu nggak? Di Kota Jember itu apakah ada pahlawan? Tahu. Tahu. Siapa aja pahlawan di Surahman Jember? Seruji. Terus siapa lagi ya? Suji. Seruji Bandi. Terus siapa lagi? Sungedi. Ya, jadi itulah nama-nama pahlawan di Kota Jember. Nah, dari pahlawan Jember berarti kalian tahu tentang teks biografi. Apa itu tentang teks biografi? Teks yang menceritakan tentang perjalanan hidup seseorang. Seseorangnya itu biasanya tokoh yang menginspirasi penulis. Baik. Ya. Terus kalian menemukan tokoh tersebut dari mana biasanya? Internet, buku, majalah, TV. Di TV juga ada. Jadi dapat disimpulkan ya, pengertian teks biografi itu cerita tentang seorang tokoh yang ditulis orang lain. Nah, jadi di dalam teks tersebut memberikan keteladanan untuk banyak orang yang membacanya. Ya. Lalu manfaat teks biografi, silakan dibaca Ratna. Apa manfaatnya? Manfaatnya itu kita bisa mengenal tokoh lebih dekat, belajar tentang keteladanannya, membangun sebuah motivasi, memahami keputusan tokoh dalam biografi, dan kita dapat berpikir analitis. Ya, jadi dalam manfaat ini kalian bisa mengenal tokoh lebih dalam, seperti apa kehidupannya, lalu perjuangannya bagaimana, lalu belajar tentang keteladanan. Keteladanan ini sesuatu yang bisa diambil atau bisa contoh oleh tokoh tersebut. Selanjutnya membangun sebuah motivasi. Nah, itu lebih ke motivasi diri untuk bisa menjalani kehidupan sehari-hari atau mengikuti pendidikan. Selanjutnya berpikir analitis. Jadi dengan berpikir analitis, jadi kalian tahu seperti apa kejadiannya, lalu apakah ceritanya benar atau tidak. Ya. Seperti itu. Oke, Pak. Lalu ciri-cirinya. Yang pertama adalah berisi fakta. Ada yang tahu maksudnya berisi fakta itu apa? Hal yang benar-benar terjadi, Pak. Nyata. Asli. Sudah terjadi. Rekayasa. Rekayasa. Jadi fakta itu kejadian yang nyata ya. Yang selanjutnya penyajian teks biografi ini dalam bentuk narasi atau dalam bentuk cerita. Yang terakhir, teks biografi ini menceritakan peristiwa penting dari yang dialami oleh tokoh tersebut. Jadi setelah kalian membaca ini, kalian mendapatkan inspirasi, motivasi, dan teladan dari tokoh tersebut. Iya, Pak. Selanjutnya struktur teks biografi. Yang pertama orientasi. Ada yang tahu nggak orientasi itu apa? Pengenalan. Nah, di dalamnya apa aja biasanya? Di dalam pengenalan. Latar belakang. Latar belakang. Ya, informasi lahir dan meninggal. Ya. Terus selanjutnya ada peristiwa dan masalah. Nah, biasanya tuh tentang kejadian-kejadian yang penting atau ada permasalahan terhadap tokoh tersebut. Yang terakhir reorientasi. Apa tuh reorientasi? Kesimpulan. Nah, biasanya berisi tentang apa? Kesimpulannya. Pandangan penulis, pandangan seorang penulis atau tanggapan terhadap. Terus selain kesimpulan apa lagi? Mutu.
Dalam reorientasi itu ada keteladanan yang bisa diambil dari tokoh tersebut. Dan selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Di sini kaidah kebahasaannya ada kata ganti atau pronomina. Yang biasanya kata ganti ini digunakan untuk orang ketiga seperti dia, atau beliau. Yang selanjutnya ada kata adjektif. Ada yang tahu kata adjektif itu apa? Sifat. Sangat cantik seperti saya. Selanjutnya Pandai. Dia sangat gigih, Pak. Rajin. Nah, jadi kata sifat itu biasanya lebih ke sifat seseorang. Dan selanjutnya ada kata kerja pasif. Ada yang tahu kata kerja pasif itu apa? Untuk menjelaskan peristiwa. Untuk menjelaskan peristiwa, Pak. Ya sudah terjadi, Pak. Pasif, Pak. Jadi bentuk verb pasif pakai di, pakai ter. Nah, bedanya dengan aktif apa? Kalau aktif itu berarti dikenai langsung, Pak, objeknya. Jadi contohnya pakai imbuhan me, imbuhan meng, imbuhan maan. Ya, betul. Jadi kata kerja pasif itu biasanya kata kerja yang diawali dengan kata di atau ter. Terpinter. Nah, dari materi sini ada yang dipahami atau belum? Ada yang masih bingung? Belum. Paham saya, Pak. Paham? Iya, ada tugas ini ya, Pak ya? Ya. Ya. Tugasnya Kelamaan kan, Pak? Ya, Lama kan, Pak? kelamaan. Yeay. Tugasnya adalah membuat infografis teks biografi. Wih, Nah, apa itu kalian- infografis, Pak? Infografis itu sebuah kesimpulan atau rangkuman dari teks yang kalian baca. Oke, Pak. Nah, jadi Siap. yang pertama kalian carilah tokoh pahlawan Jember bebas dari apa aja. Lalu catat hal-hal yang penting yang menurut kalian penting mengenai biografi tersebut. Oke. Setelah itu kalian buat infografis tersebut. Baik, Pak. Baik. Waktunya 30 menit ya. Oke. Siap. Siap, Pak. Sudah semua ya kalian? Kelompok kalian sudah berjalan? Sudah. Ini kelompok sama Ratna. Ini kamu cerita dari tadi sama diri dan kenal. HP yang terus ini. Ini kan aku harusnya bertiga. Dasar. Ada yang mau maju ke depan? Perwakilan seluruh Kelompok kelompok? 1. Ayo silakan. Kelompok 2 saya. Oke. Yang maju duluan. Oh, Barani dulu. Ya. Ya, Saya Baran. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menceritakan biografi yang saya tulis ya teman-teman. Kamu. Iya, Betul. Lanjut, Ratna. Dan di sini saya menulis Brigjen Syaifuddin. Dia lahir pada tanggal 23 Februari tahun 1923. Tempatnya di Bondowoso. Wah. Dia meninggal pada Di tanggal 18 Agustus 1948 di Jember dengan seorang putri yang bernama Sri Sulastri. 25 dengan staf Brigade Jamalulan, dia tiba di Jati Banteng. Nah, dulu itu dia juga pernah bekerja di Batalion 25 melakukan perang gerilya. Nah, dengan itu saya termotivasi sebagai seorang wanita ya, semangat berjuang, sikap pantang menyerah dan tahan dalam penderitaan. Ada yang ingin disampaikan atau? Nggak ada, Pak, sudah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terakhir? Yeay, kelompok 2. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil infografis yang telah kami buat. Saya akan menyampaikan infografis dari tokoh Kiai Haji Abdul Wahab Sidik.
Beliau lahir dan wafat 12 Jumadil Ula 1390 Hijriah atau 1922 Masehi. Wafat tahun 1982 dan dimakamkan di Turba Condro, Jember. Sifat dan perannya bersikap tenang, penyabar, teguh pemikiran, dan suka bermusyawarah. Terlibat dalam bidang pendidikan, politik, perjuangan, senjata. Pada tahun 9 September 1945, beliau berhasil memulangkan ribuan orang Jepang yang terkepung massa dalam perampasan bahan pokok bersama rekan-rekan seperjuangannya. Lalu pada tahun 1947, beliau menjadi salah satu pemimpin kelompok dalam perjuangan melawan pihak Belanda yang masuk dan menduduki Jember. Dan keteladanannya, menurut kelompok kami, tetap memegang kepribadian yang tenang dan suka bermusyawarah, berani mengambil keputusan dan memimpin sebuah perjuangan untuk kepentingan daerah, masyarakat, dan negara. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin sanggah? Sudah. Oke, sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil infografis kalian ada yang bisa tahu nggak kesimpulan dari materi ini? Kita mempelajari teks biografi. Itu Apa? Siapa yang bisa? agar termotivasi dan menjadi teladan. Terus struktur dari teks biografi apa aja? Ada orientasi. Ya, benar sekali. Jadi kesimpulan dari teks biografi ini, kalian bisa mengetahui kepribadian atau kehidupan dari tokoh tersebut. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak jelas. Oh iya, dia Pak, besok materinya apa Pak? Besok materinya berbicara teks biografi. Oh iya. Oke. Yaitu kalian membuat gallery working, mempresentasikan dan menilai infografis setiap kelompok. Ya kelompok ya Pak ya. Baik, Kelompoknya tetap. tetap namanya tetap. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.